Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beruntung di sisi Allah hanya orang yang takwa yang dekat di sisinya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang membaca daftar khutbah bahwa tema kita pada siang hari ini, pada khutbah kali ini adalah bahaya riya. Dan yang dimaksud dengan riya adalah ibadah. Ibadah kepada Allah, akan tetapi di dalam hati senang jika dilihat orang. Kepingin dilihat orang. Yang dilakukan itu ibadah, bukan kemaksiatan dan bukan urusan dunia. Tapi yang dilakukan itu ibadah kepada Allah, hanya saja hatinya kepingin dilihat orang bahwa dirinya beribadah kepada Allah. Untuk apa dilihat orang? Ulama menjelaskan, kepingin dilihat supaya dipuji orang bahwa dia melakukan ibadah atau ahli ibadah. Itu adalah riya. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya riya itu termasuk bahaya yang sangat besar di dalam Islam. Termasuk bahaya yang sangat besar bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam khutbah yang singkat ini, beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran, kita baca dengan singkat bahaya riya. Yang pertama adalah orang itu akhirnya, orang yang ibadah, melakukan kebaikan, tapi jiwanya ingin dilihat orang, itu akhirnya merasa rugi dari amalnya jika ia tidak paham bahwa dia dilihat orang. Kepingin dilihat orang, ternyata wah kok nggak ada orang yang lihat, atau yang lihat kok hanya orang kayak gitu, atau orang satu, akhirnya merasa rugi. Jadi berbuat baik, ibadah, tapi merasa rugi. Itu jiwa orang yang riya. Karena itu maka sungguh jelek. Ini yang pertama. Yang kedua, dan insya Allah semakin berikutnya itu tambah besar bahayanya. Yang kedua, menjadi orang yang malas untuk melakukan ibadah atau melakukan kebaikan jika tidak ada orang atau jika merasa tidak dilihat orang. Malas baca Quran, malas untuk melakukan ibadah apapun. Apabila dia punya pemahaman tidak ada orang atau tidak dilihat orang, akhirnya tidak menjadi orang yang semangat untuk beribadah, bahkan malas beribadah.
baik itu yang wajib, males dia, apalagi yang sunnah. Yang wajib itu kewajibannya. Seandainya urusan dunia itu seperti dia punya hutang, males untuk bayar hutang, gampangnya begitu. Jadi orang yang jiwanya itu kalau berbuat baik kepingin dilihat orang, maka kalau tidak ada orang atau merasa tidak dilihat orang, terasa berat untuk melakukan ibadah. Ya. Dan yang ketiga, akhirnya jiwanya tidak menjadi orang yang jiwanya sering atau banyak ingat Allah SWT. Padahal kebahagiaan dunia yang menjadi penghantar akhirat itu adalah jika hati atau jiwa ini terus ingat kepada Allah. Karena itu Allah SWT berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang yang sukanya riya, sifat orang munafik, gitu. Apabila bangkit untuk mendirikan sholat, malas-malasan. Idza qamu ila sholati, jika mereka bangkit untuk melakukan sholat, qamu kusala. Iya bangkit juga tapi malas. Dengan rasa berat, dengan rasa malas. Yura'unan nas, kalau ia sholat, ia perlihatkan sholatnya kepada orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan dalam sholatnya tidak ingat Allah kecuali sedikit. Dalam sholat yang setiap gerakan dan bacaan itu hampir selalu menyebut Allah. Tapi Allah jelaskan, la yadhkurunallaha illa qalila. Lisannya baca Allahu Akbar, tapi hatinya tidak ingat Allah. Itu model orang yang riya di dalam sholatnya. Atau bahkan orang yang jiwanya itu riya, kepingin dilihat orang apabila ia berbuat baik. Malas melakukan ibadah kalau tidak dilihat orang, dan berikutnya tidak ingat Allah. Jiwanya tidak tergolong orang yang banyak ingat Allah SWT, kecuali sampai pada tingkatan berdoa kepada Allah, sholat itu tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, sesungguhnya orang seperti ini gampang membohongi orang. Gampang membohongi orang. Kenapa? Karena di dalam kebaikan-kebaikannya sendiri sesungguhnya dia itu bohong. Zahirnya melakukan ibadah, tapi hatinya itu lebih kepada kepingin dilihat orang daripada dirinya mengabdi kepada Allah SWT. Akhirnya ini terbawa kepada kehidupannya, gampang membohongi orang. Jika membohongi orang itu menguntungkan dirinya, mengangkat martabatnya, maka akhirnya tidak ada beban. Dan memang itu adalah sifat orang munafik. Sifat orang munafik seperti itu. Nah, karena itu membohongi orang, menipu orang itu tidak ada beban bagi orang seperti ini. Yang penting menguntungkan dirinya, yang penting menjunjung martabatnya, itu akan ia lakukan. Berikutnya, ma'asyiral muslimin, kita sebagai orang yang beriman, apalagi sudah biasa menghadiri majelis-majelis taklim, sering kita dengar pelajaran tentang syirik. Syirik adalah bahaya yang paling besar, dosa yang paling besar, tidak diampuni oleh Allah SWT. Bahkan ulama ahlu sunnah menjelaskan bahwa syirik kecil, utamanya adalah riya, itu termasuk syirik dan termasuk tidak diampuni oleh Allah apabila dibawa mati. Dan yang dimaksud tidak diampuni oleh Allah adalah apabila dibawa mati, kalau dia tidak bertaubat, maka dosa riya itu pasti diazab. Adapun dosa-dosa lain itu bisa dihapus tanpa diazab. Orang lain memohonkan ampun apabila ia sudah meninggal membawa dosa, tapi dosa bukan riya. Kalau orang lain mensolatinya diterima oleh Allah, diampuni dosanya. Tapi kalau syirik, enggak. Syirik tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi. Sungguh Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik. Dan ulama menjelaskan syirik besar maupun syirik kecil. Hanya saja kalau syirik besar itu tidak bisa hilang, sehingga diazab terus di neraka selama-lamanya. Adapun syirik kecil tidak diampuni sampai akhirnya dosa ini diazab lebih dulu. Nah, sedangkan dosa selain syirik, mungkin punya anak, anaknya memohonkan ampun. Punya teman, temannya memohonkan ampun. Ada orang soleh datang ke kuburannya, ke kuburan secara umum, kemudian memohonkan ampun kepada ahli kubur. Kalau bukan dosa syirik,
maka Allah SWT menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan ulama menjelaskan maksudnya sebelum diazab, diampuni oleh Allah sehingga dosanya itu tidak diazab karena sebelum waktunya diazab diampuni. Dan itu tidak berlaku bagi dosa syirik, dan riya itu termasuk syirik. Sudah kita pahami tadi bedanya dengan syirik besar. Kalau syirik besar itu selama-lamanya, tapi kalau syirik kecil sampai akhirnya dia diazab atas dosanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan ayat itu tidak menyebut dosa besar atau dosa kecil, dan ulama menjelaskan tidak ada dalil bahwa dosa syirik kecil di bawah mati itu diampuni, itu tidak ada. Yang ada itu adalah selama-lamanya, dan itu hanya syirik besar dan kufur besar. Dan apabila orang itu masih punya iman, maka akhirnya dia setelah diazab kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena itu maka sungguh riya ini sangat membahayakan. Kemudian kita juga sering mendengarkan tentang munafik, orang yang zahirnya Islam tapi hatinya tidak senang Islam. Dan sesungguhnya riya itu salah satu sifat utama kemunafikan. Karena itu orang yang jiwanya seperti ini berarti dia orang yang jiwanya munafik. Meskipun bukan munafik i'tiqadi, bukan munafik besar, tapi sesungguhnya itu adalah sifat utama kemunafikan, yaitu menampakkan sesuatu yang berbeda seperti apa yang ada di dalam hatinya. Nah, zahirnya dia beribadah tapi hatinya sesungguhnya dia itu ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Kemudian berikutnya ulama menjelaskan bahwa riya itu adalah syirik kecil dan secara umum dosanya lebih besar dibandingkan dengan dosa besar yang bukan syirik. Dosanya lebih besar dibandingkan dengan dosa besar yang bukan syirik. Karena umat ini kurang belajar, kurang memahami hakikat daripada iman yang sesungguhnya. Akhirnya banyak dosa besar yang di mata umat Islam itu hina, tapi dia kurang merasa bahwa riya itu tidak hina. Dan itu orang yang tingkatan iman seperti kita secara umum. Hanya orang-orang yang imannya sangat tinggi, yang betul-betul faham dan merasakan bahwa syirik kecil termasuk riya itu lebih hina dan lebih jelek dibandingkan dengan dosa besar. Kalau kita contohkan, kalau seandainya di dekat kita ada orang berzina, pasti orang setingkat kita menilai hina sekali orang itu. Orang itu hina, kenapa? Karena melakukan perzinahan. Apalagi laki perempuannya dikenal, tambah semakin hina. Tapi kalau ada orang yang beribadah dengan riya atau dirinya melakukan ibadah, kepingin dilihat orang, tidak merasa bahwa itu adalah kehinaan. Kenapa seperti itu? Itu tiada lain kecuali karena kotornya jiwa dan lemahnya iman. Adapun iman yang benar, yang kuat, jiwa yang bersih, itu betul-betul berpemahaman bahwa syirik kecil itu secara umum lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa besar yang bukan syirik. Nah, ini bahayanya riya itu seperti itu. Dan berikutnya, zahir yang dia lakukan itu sesungguhnya adalah ibadah, tapi yang didapatkan itu adalah dosa. Ma'asyiral muslimin, kalau kita perhatikan kalimat ini kelihatannya biasa, tapi kalau kita mendengar penjelasan ulama, sesungguhnya kemuliaan orang setelah dia menjadi orang yang beriman kepada Allah, Allah sebagai Tuhannya, sebagai zat yang berhak untuk disembah. Sesungguhnya kemuliaan orang itu pada kedekatannya kepada Allah, pada ibadahnya kepada Allah. Kalau dikatakan ilmu, sesungguhnya ilmu itu juga ibadah. Mencari ilmu ibadah, mudzakarah ilmu ibadah, menyampaikan ilmu ibadah. Dan itu juga masuk di dalam bab riya bagi orang yang tidak ikhlas. Nah, intinya bahwa kedekatan hamba kepada Allah itu adalah wujud dari baiknya orang ini.
ibadahnya dia itulah yang menjadikan dirinya baik. Tapi orang yang jiwanya riya, sesungguhnya kebaikannya itu adalah dosa. Lalu apa yang dia punya? Kalau kebaikan dia itu adalah dosa, lalu dia punya apa? Nah, sesungguhnya dia itu orang yang betul-betul hina. Untunglah kalau dia masih punya iman. Tapi dari segi kemuliaan, orang yang kalau berbuat baik kepingin dilihat orang, setiap berbuat baik jiwanya itu merasa mulia, merasa senang kalau dilihat orang. Sesungguhnya orang itu adalah orang yang betul-betul hina. Kenapa? Karena kebaikan orang itu sesungguhnya setelah dia beriman adalah ibadahnya, dan ternyata kebaikan dia itu adalah dosa. Ini orang yang betul-betul tidak perhatian dengan masalah ini. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, sebagai penutup, Rasulullah SAW bersabda, termasuk golongan pertama. Dan kalau saya memahami, oh ternyata golongan pertama ini golongan pertama dari kalangan orang yang beriman. Golongan pertama yang akan Allah rasakan azab neraka, itu adalah orang yang zahirnya dermawan. Yang kedua, mati di medan perang, di medan jihad fisabilillah zahirnya. Dan yang ketiga itu adalah orang yang ahli Quran. Subhanallah, maha suci Allah SWT. Allah SWT suci dari segala bentuk kesyirikan, kotoran. Itu Allah maha suci. Coba hadis Rasulullah, termasuk orang yang pertama kali Allah rasakan azab neraka. Dan dari yang tersirat dari kalangan orang yang masih punya iman, itu adalah orang yang dermawan, zahirnya dermawan di jalan kebaikan. Orang yang zahirnya mati di medan jihad fisabilillah, dan orang yang zahirnya ahli Quran. Dan tiga-tiganya ini pembahasan awalnya adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, tapi menjadi orang yang paling pertama yang dirasakan oleh Allah azab neraka. Adapun yang dermawan, setelah hari kiamat dibangkitkan, ditampakkan oleh Allah rizki yang banyak yang Allah berikan kepadanya. Lalu Allah SWT tanyakan, kamu gunakan untuk apa rizki yang telah Allah berikan kepadamu? Qala, ia menjawab, unfiku fi sabilika ya Allah. Aku infakkan di jalanmu ya Allah. Sampai tidak pernah aku melihat ada jalan infak kecuali aku infak di situ. Qala kadzabta wa qalatil malaikatu kadzabta. Allah SWT berfirman, kamu bohong. Diikuti oleh para malaikat mengatakan, kamu bohong. Innaka anfaqta liyuqala annaka jawad. Kamu infakkan hartamu itu karena kamu kepingin dilihat dan dinilai sebagai dermawan. Waqad qil. Dan sungguh kamu telah diucapkan, dinilai orang sebagai dermawan. Fasuhiba ala wajhi faulqiya finnar. Diseret di atas mukanya dan dilempar ke dalam neraka. Dan yang mati di jalan yang zahirnya mati fisabilillah, ditampakkan oleh Allah nikmat yang Allah berikan kepadanya, kekuatannya, kehebatan strateginya, dan intinya yang berkaitan dengan jihad fisabilillah. Lalu ditanya oleh Allah SWT, kamu gunakan untuk apa nikmat yang Allah berikan padamu? Ia mengatakan gitu, uqatilu fi sabilika hatta uqtal. Ya Allah, aku jihad di jalanmu sampai aku terbunuh di jalanmu. Ternyata Allah berfirman, qala kadzabta wa qalatil malaikatu kadzabta. Kamu bohong. Dan para malaikat mengikuti mengatakan, kamu bohong. Innaka qatalta liyuqala annaka jari. Kamu melakukan perang atau jihad itu karena kamu ingin disebut-sebut sebagai pahlawan. Waqad qil fasuhiba ala wajhihi faulqiya finnar. Dan kamu akhirnya disebut sebagai pahlawan, diseret di atas mukanya dan dilempar ke dalam neraka. Dan yang ahli Quran, itu aslinya, asli pembahasannya adalah ahlullah, ahlul Qurani, ahlullah. Ahli Quran itu adalah ahli Allah. Sampai disebut secara khusus seperti itu untuk memuji mereka yang ahli Quran. Dan banyak dalil-dalil keistimewaan orang yang ahli Quran. Tapi kalau jiwanya itu riya, maka seperti di hadis ini,
ditampakkan oleh Allah nikmat yang Allah berikan kepadanya tentang keahliannya sebagai Quran. Lalu ditanyakan, kamu gunakan untuk apa nikmat Allah itu? Ia menjawab, ya Allah, aku baca siang malam dan aku ajarkan kepada orang. Ternyata Allah SWT berfirman, kadzabta wa qalatil malaikatu kadzabta, kamu bohong, dan para malaikat pun mengikuti mengatakan kamu bohong. Innaka qara'ta liyuqala annaka qari, kamu baca supaya kamu dinilai sebagai ahli qiraah. Wa 'allamta liyuqala annaka alim, dan kamu ajarkan supaya kamu dinilai sebagai orang yang alim, sebagai ulama. Nah, waqad qil, dan akhirnya orang-orang menyebut kamu seperti itu. Fasuhiba 'ala wajhihi faulqiya finnar, diseret di atas mukanya dan dilempar ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, semua itu adalah bahaya kepingin dipuji orang, kepingin dinilai orang. Karena itu kita harus betul-betul faham bahwa Allah menciptakan kita di dunia ini lalu menguji kita. Menguji kita untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita betul-betul ingin beribadah kepada Allah, maka kita diperintah oleh Allah dengan ikhlas, dan dengan itu Allah akan memberikan pahala, balasan yang terbaik untuk kehidupan di akhirat kita. Tapi kalau tidak, justru itu akan menjadi bencana dan malapetaka bagi orang itu sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, di antara yang kita pilih tadi itu ada 10 bahaya daripada riya, daripada berbuat baik tapi kepingin dilihat orang, kepingin dinilai orang dan dipuji orang. Dan sebagai penutup di khutbah yang kedua ini, di antara ulama memberikan penjelasan bahwa kalau orang itu jiwanya riya, maka hidayah itu tidak bisa masuk. Hidayah tidak bisa masuk. Dan dalil yang diangkat ternyata juga dalil umum. Allah SWT berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Kezaliman tafsirnya adalah kesyirikan dalam ayat ini. Tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Dan syirik besar dan syirik kecil. Dan salah satu pembahasannya itu adalah riya. Tidak mencampur imannya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, qala Ibnu Katsir fil akhirah. Mereka itulah yang akan mendapatkan rasa aman. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan berdasarkan dengan tafsir para sahabat tabi'in, gitu, keamanan yang hakiki nanti di akhirat. Mereka itulah orang yang betul-betul aman di akhirat. Dan mengutip juga dari tafsir yang lain bahwa di dunia juga merasa tenang dan aman, dan itu akan terus sampai mendapatkan keamanan yang hakiki di akhirat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu yaitu yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang terus diberi hidayah. Artinya dia mendapatkan hidayah, dan hidayah itu berawal dari dasarnya, kemudian tambah hidayahnya, tambah imannya, tambah hidayah, tambah imannya, tambah. Nah, bagaimana supaya iman itu terus bertambah? Ditambah oleh Allah dengan hidayah, berikutnya hidayah. Kenapa? Karena manusia itu imannya, atau kita misalnya, iman kita itu belum lengkap. Bagaimana belum lengkap? Seandainya orang itu faham bahwa surat Al-Quran itu 114. Kalau dia baru faham 10 ayat, maka yang 104 itu belum ada iman di dalam dirinya. Kenapa? Karena kalau ditanya, apakah Bapak percaya dengan ini? Apa itu? Nah, kalau dia belum tahu berarti belum ada iman itu di dalam dirinya. Belajar satu surat lagi, maka bertambah hidayah ke dalam jiwanya, bertambah imannya.
Karena itu Allah SWT mengingatkan dalam Al-Quran, فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ, maka tatkala diturunkan satu surat lagi. Karena dulu waktu diturunkan kepada Rasulullah itu sedikit demi sedikit. فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Maka sahabat yang sudah belajar berkata kepada yang lain, siapa di antara kalian yang imannya sudah bertambah dengan surat ini? Nah, berarti kalau belum tahu, belum masuk iman yang terdapat di dalam surat itu. Karena itu kita juga didorong untuk terus belajar supaya iman dan hidayah itu bertambah. Nah, dan kalau di jiwa orang itu kuat jiwa riaknya, maka hidayah itu tidak bisa bertambah. Yang ada kalau tidak berkurang, alhamdulillah, dan bahkan bisa-bisa berkurang. Karena iman itu yazidu wa yanqus. Dan bagaimana bisa bertambah? Kalau syirik itu ada, syirik kecil, riya itu kuat di dalam jiwanya, maka sulit untuk bisa menerima hidayah untuk menambah. Kenapa? Karena memang seperti itu ketetapan Allah SWT. Kalau jiwa itu tidak subur dengan keimanan, maka hidayah-hidayah berikutnya itu tidak bisa masuk. Karena itu ma'asyiral muslimin, supaya iman ini terus bertambah, hidayah terus bertambah, maka hendaknya kita betul-betul perhatian bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan, itu urusan kita dengan Allah. Orang lihat atau tidak itu urusan orang. Yang penting kita terus berusaha di atas kebaikan dan ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kemudahan kepada kita untuk menjadi hamba yang beriman dengan benar, yang bersih dari noda-noda yang mengotori keimanan, dan mudah-mudahan semua kebaikan dan ibadah kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah. Kekurangan dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita dengar bersama tadi itu bermanfaat untuk kita, untuk beragama ke depan kita, dan sampai akhirnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dari kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Kita berdoa kepada Allah, semoga dikabulkan doa kita oleh Allah SWT. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rashidin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.